termasuk dengan nih ya, karena di dalam nanti cara penapisan itu menyinggung tentang kawasan lindung. Apa itu kawasan lindung? Nah, yang dimaksud kawasan lindung di sini adalah ya di PP 22 2021 ini ada sekitar 13 ya yang dikatakan kawasan lindung, dari kawasan HL itu sendiri ya, hutan lindung, terus kawasan lindung gambut, kawasan resapan air ya, sampai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Ya, sempadan mata air itu juga adalah termasuk dalam kawasan lindung. Sempadan sungai, sempadan pantai itu termasuk adalah kawasan lindung ya. Jadi kalau nanti selanjutnya ini menyebutkan kawasan lindung, nah ini berarti adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Nah, itu ya. Dan kemudian ini di awal sekali kemudian kita lakukan dulu penyajian informasi awal ya, atau atas rencana usaha atau kegiatan. Apa sih informasi awalnya yang wajib diisi ini ya? Ringkasan informasi lingkungannya, identitas pengusulnya ya, termasuk nama, penanggung jawab, alamat kantor sampai lain-lainnya. Kemudian deskripsi jenis rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan beserta skala besarannya, misalnya membangun pabrik apa, misalnya pabrik pengolahan tambang atau pabrik pengolahan mineral gitu misalnya, atau pabrik cat misalnya disebutkan itu ya, beserta skala besarnya. Jadi kalau misalnya dia mungkin mau budidaya atau mau tambaknya budidaya udang, skalanya berapa, besarannya berapa ribu hektar misalnya, itu disebutkan di sini ya, di deskripsi jenis rencana usaha dan atau kegiatan. Apa yang dilakukan, apakah cuma budidayanya, apakah misalnya dia membangun juga fasilitas cold storage-nya untuk ini, atau untuk dia mengolah udang-udang itu, memilah-milahnya gitu ya, sampai misalnya apakah sampai ke packaging, itu disebutkan di sini, apakah cuma budidaya atau dengan sekaligus kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah kemudian yang lain ini informasi lingkungan ini ya, informasi kita yang diisi ringkasan informasi lingkungannya. Kemudian termasuk yang keempat itu adalah ketiga, status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi disampaikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan kondisi lingkungan existing ya, yang ada sekarang di lokasi rencana usaha. Jadi, nah ini yang kita sebut sebenarnya ketika rona awal gitu ya. Rona awalnya itu seperti apa? Jadi kondisi existing di lokasi rencana usaha atau kegiatannya. Gitu. Apakah masih bisa padang rumput? Kemudian apa yang ada di bagian utara, timur, barat, selatannya itu juga harus diketahui. Ada aktivitas apa? Ada kegiatan apa ya. Kemudian yang keempat adalah analisis dampak lingkungan yang akan terjadinya, kemudian ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiahnya ya. Jadi di sini lakukan nanti analisis terhadap rencana usahanya. Nah sama kemudian kegiatannya ini apakah berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Nah apa itu dampak penting atau tidak, ini nanti dijelaskan juga. Serta informasi lainnya yang relevan. Jadi ini informasi lingkungan tadi. Nah, kemudian jadi masuk setelah itu setelah kita punya ini ya, ngisi ringkasan penyajian informasi lingkungannya itu, kemudian mencocokkan informasi lingkungan ini dengan daftar jenis rencana usaha atau kegiatan yang memiliki AMDAL tadi.
dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor P38 tahun 2019. Nah, ini yang berikutnya dilihat nih. Kalau rencana usaha dan kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha ya dan atau kegiatan pendukung atas usaha dan atau kegiatan yang diusulkan ini termasuk dalam daftar wajib AMDAL, maka dia disimpulkan wajib memiliki AMDAL gitu ya. Nah, kemudian paham ya yang 3 ini ya. Nomor 3, jadi kalau rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan atau ada usaha ya, terdapat usaha dan atau kegiatan pendukung ya. Kegiatan pendukung atas apa? Atas A. Kegiatan pendukung dari A ini, maka dia kalau dia termasuk dalam daftar wajib AMDAL, ya maka rencana usahanya ya wajib memiliki AMDAL gitu. Nah, kalau misalnya rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan ini tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL, maka kita lakukan dulu ya. Jadi ini sudah lihat masuk ini, kita lihat yang nomor 3 ini kan kita cocokkan dulu dengan peraturan Menhal nomor 38 tahun 2019 ya. Nah, terus yang 4 ini kalau misalnya ya dia tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL ya, kegiatan tersebut rencana usaha dan atau kegiatan itu, maka di sini kita lihat dulu lokasinya, dicek lokasinya apakah lokasi tersebut berbatasan langsung dengan kawasan lindung ya. Nah, kawasan lindung yang tadi ya, yang di awal yang ada 13 itu ya, apakah dia berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan apa? Itu yang pertama tadi daftar kawasan lindung ya, daftar kawasan lindung sebagaimana tadi di yang tampilan ini, tapi yang pertama. Kemudian jadi bisa dia menggunakan daftar itu ataukah dia berbatasan langsung gitu ya. Ya. Jadi dia bisa berada di dalam dan atau berbatasan langsung ya, dengan menggunakan daftar kawasan lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Nah, kalau misalnya si rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan ini ya ada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka kita cocokkan dulu ringkasan informasi lingkungan yang sudah dibuat tadi dengan kriteria pengecualian. Jadi tidak langsung ini ya, tidak langsung. Jadi kita cocokkan dulu ini, tapi kalaupun sudah misalnya dia ada berbatasan langsung gitu ya, dia ada di dalam atau berbatasan langsung, tidak langsung misalnya wajib AMDAL tidak, tapi cocokkan lagi dia dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Nah, pengecualiannya itu yang wajib pengecualian ini berdasarkan pasal 10. Nah, lihat pasal 10-nya nanti ya. Kita lihat dulu. Ada yang buka PP 22 tahun 2021 enggak? Yang sekarang buka? Enggak. Oke, itu. Kita lihat ya di pasal 10-nya itu sebentar. Dulu. Ini harus dibaca dulu yang pasal 5 dulu ya. Nah, pasal 5 ayat 2 nih, AMDAL ya. Jadi di pasal 4 dulu kita baca. Ini kelihatan nggak?
Sekarang lihat di pasal 4-nya. Kalian masih nyimak kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Kayak bicara sendiri. Tapi mau bicara sendiri ya. Ya. Nah, di pasal 4 ini kan udah jelas nih ya, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL atau SPPL. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di pasal 5-nya. AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting ya. Jadi AMDAL sebagai dimaksud dalam pasal 4 ini wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Apa itu dampak penting? Nanti kita lihat ya. Apa yang dikatakan yang dampak penting itu apa? Kemudian jadi poinnya itu di dampak pentingnya ya. Nah, rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagai dimaksud pada ayat 1 ini meliputi pertama, jenis rencana usaha dan kegiatan yang besar skalanya wajib AMDAL. Ya. Ini tahunya dari MAPA nanti di peraturan pelaksananya, yaitu di kesalahan Permen LHK nomor P38 2019 itu ya, sebelumnya yang 5 atau 2012 banyak ya. Nah, tapi yang sekarang terbaru itu ya, yang P38 2019. Kemudian yang B, jadi rencana usaha atau kegiatan ini wajib memiliki AMDAL meliputi ini, jenis rencana usaha atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatannya dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Oke ya. Di pasal 5 ayat 2-nya. Ini yang harus dibaca. Sekarang jadi ada dua nih. Yang dia memang yang wajib AMDAL itu kalau dia besar skalanya wajib AMDAL atau dia di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Nah, sekarang kita lihat di pasal 10. Nih. Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 ya. Ayat 2 tadi yang dia berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Jadi kewajiban memiliki AMDAL sebagai dimaksud pasal 5 ayat 2 itu dikecualikan bagi rencana usaha atau kegiatan yang pertama, lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada pada kabupaten kota yang memiliki rencana tata ruang yang telah dilengkapi dengan ini kajian lingkungan hidup strategis atau kita biasa disingkat dengan KLHS ya. Jadi dia pengecualiannya kalau lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang berada kabupaten kota memiliki rencana detail tata ruang yang sudah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti buat lihat ya, yang perlu kita lihat di sini bahwa pengecualiannya kalau dia sudah atau lokasi itu sudah memiliki ya, jadi lokasinya ada di kabupaten kota yang kabupaten kotanya itu sudah punya KLHS ya, tapi KLHS-nya bukan yang abal-abal, KLHS-nya harus yang memang dia dibuatnya sudah kompre dan rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena nanti kalian bisa lihat dalam pembuatan kajian lingkungan hidup strategis itu detail juga seperti juga pengkajian AMDAL itu ya. Nah, kemudian yang kedua, lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat ini ya. Jadi ini berada pada kabupaten kota yang memiliki rencana ditata tata ruang juga yang sudah dilengkapi dengan KLHS. Kalau ini berada pada kawasan hutan yang memiliki rencana kelola hutan yang juga sudah dilengkapi dengan KLHS juga yang strategis ya. Nah, kemudian yang C-nya pengecualiannya itu jika dia adalah program pemerintah dan atau Pemda yang telah memiliki kebijakan rencana dan atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan
kajian lingkungan hidup strategis, jadi KLHS juga ini sudah dibuat rinci, kompre dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Kemudian rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan di dalam dan atau berbatasan dengan kawasan lindung yang dikecualikan gitu. Nah, terus merupakan kegiatan Pemda atau pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial gitu. Ya. Rencana usaha atau kegiatan yang berada di pengecualian ini juga termasuk rencana usaha atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan. Oke. Iya, ini juga AMDAL kawasan. Nah, oke. Ya. Jadi KLHSI yang strategis ini diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Oke, nah sekarang jadi itu ya udah kebaca maksudnya alurnya yaitu apa namanya ya dia kita cek dulu wajib AMDAL atau tidak pada kan besar atau skalanya, kemudian itu melalui Permen LHK nomor P38 tahun 2019. Kemudian yang kedua itu kita melihat apakah rencana usaha dan atau kegiatan itu berada di dalam atau di atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Nah nanti di pasal 5 tadi ya, kemudian ya nih dengan kawasan lindung gitu ya. Nah, nanti baru di pasal, nah yang ini ada pengecualian, ini kan 2, tapi juga ternyata ada di pasal 10 itu pengecualian ya, kewajiban ada di pasal 5 ayat 2 nih ini. Jika tadi ada beberapa di bawahnya, tapi yang jelas ini menyinggung tentang KLHS. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lampiran satunya ya, yang lebih ya. Nah, jadi kita udah lihat untuk yang pengecualian lainnya tadi adalah harus yang apa namanya kan daftar kawasan lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Ini ada pengecualian juga tadi kalau memang sudah pertama kita lihat pakai peraturan itu tadi Permen LHK ya P38 2019 wajib AMDAL atau tidak. Kemudian bisa ngeceknya juga apakah dia ada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Nah, kemudian ada lagi jika memang sudah yang diusulkan ini berada di dalam atau batasan langsung dengan kawasan lindung, kita cocokkan dulu gitu ya. Ada nggak dengan kriteria pengecualian atas tadi yang di pasal 10 tadi. Nah, jika rencana usaha dan kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dalam pasal 10 itu, maka terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL, UPL atau SPPL ya, sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Ya. Masuk dalam kriteria pengecualian. Nah, kalau dia tidak termasuk dalam apa namanya kriteria pengecualian wajib AMDAL, ya berarti disimpulkan ya ke apa rencana usaha atau kegiatan itu wajib AMDAL gitu ya. Ya, nanti kalian bisa baca lagi ya lebih ininya. Ibu terus jelaskan. Dan di dalam penentuan kategori AMDAL ini ada beberapa skala nilai yang bisa kita ini apa penentuan kategori AMDAL ini ya berdasarkan skala nilainya. Ada yang kompleksitas rencana usaha kegiatan ini bisa dari sangat kompleks, tidak cukup sampai tidak kompleks.
kemudian dilihat skala nilai dari dampak perencanaan usahanya, atau kegiatan di terhadap lingkungan hidup, ada yang sangat penting, lebih penting, kemudian C-nya sensitivitas lokasi rencana usaha atau kegiatan, apakah ada di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi tinggi, ataukah di kawasan lindung kategori kawasan konservasi sedang, ataukah di luar kawasan lindung. Kemudian yang keempat itu adalah status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan ya hidup. Ya, daya dukung dan daya tampung, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ya. Ada yang sangat terlampau, telah terlampaui atau belum terlampaui. Nah, ini ada empat kriteria skala nilai. Dan nanti bisa ada kategori AMDAL-nya itu ada 3. Jadi AMDAL kategori A, kategori B, dan C. Kategori A ini nilai kumulatifnya lebih dari 9 gitu ya. B ini antara 6 sampai 9 nilai kumulatifnya. Kalau C itu nilai kumulatifnya kurang dari 6 ya. Nanti ada ini seperti ini ya. Kita rating skala nilainya dari 4 tadi ya, 4 item ya tentang penilaian gitu ya, skala nilai di 1, 2, 3, 1, 2, 3, sehingga bisa kita tentukan ini AMDAL A, B, atau C. Nah, apa namanya ya, bisa dibaca lagi ke kalian. Kemudian ini tata laksana pengecualian AMDAL-nya dan kriteria kajian lingkup hidup strategis tadi ya. Nah, sebenarnya kriteria rincinya itu ada 3 kategori ya. Jadi ada di atasnya, nanti silakan kalian baca tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk diketahui saja kenapa jadi disusun background kok ini bisa jadi pengecualian gitu untuk AMDAL. Nah, ini disusun kriteria rinci KLHS-nya ini. Jadi bisa sebagai, jadi kalau sudah ada KLHS, bisa enggak mesti wajib nyusun AMDAL karena dia misalnya berada di lokasi tadi yang atau misalnya berada di lokasi kawasan hutannya pengelolaannya itu sudah dibuatkan KLHS-nya gitu, atau dia di lokasi kabupaten kota yang kabupaten kota itu juga sudah memiliki KLHS, itu dia bisa tidak ada pengecualian dari penyusunan AMDAL-nya. Nah, 3 kategori rinci ini, kriteria rincinya ada dari ini. Kalau di KLHS ini jadi ada deskripsi rinci dan akurat yang terkait dengan muatan substansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahap pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis, rencana dasar tata ruang ya. Jadi kalau kalian lihat dia ada tahapan ya, ada ada di deskripsi rinci dan akurat ya. Jadi terkait dengan di setiap tahap pembuatannya. Jadi kalau misalnya di kajian lingkungan hidup strategis itu juga jadi rinci gitu, misalnya ketika dia bangun satu misalnya ada rumah sakit gitu, mereka punya gitu panduan bahwa harus memenuhi ini dan kriteria kategori-kategori itu sebenarnya jadi harus rinci tadi. Tahapannya apa, bangun rumah sakit, ini kami ada prakonstruksinya, ada perizinan, ada ini itu lengkap gitu. Jadi di dalam KLHS ini padahal itu belum AMDAL. Jadi padahal di AMDAL, kajian AMDAL itu juga seperti itu. Makanya kenapa kalau yang sudah punya KLHS yang memang dibuatnya secara kompre dan rinci itu dikecualikan gitulah, tidak wajib AMDAL. Kemudian ada deskripsi akurat, kriteria lainnya itu tadi kategori yang lain itu adalah metodologi. Jadi ada deskripsi rinci dan akurat di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS-nya. Kemudian ada metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR ini. Dan ketiga, ada partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup ini. Gitu. Nah, kriteria ini ya, jadi 3 kategori yang dilihat dia dalam kriteria. Maksudnya kenapa dikatakan
rincinya itu tadi ada 3 kategori ini. Ada deskripsi rinci dan akurat di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPTR, kemudian metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan ini, kemudian juga partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan. Goreng apa aja? Oke. Nanti, nah ini yang satu lagi. Tadi kan kita harus ingin dampak penting ya. Dampak penting nih. Ya, kalau nggak dampak pentingnya itu, ini ada 7 unsur. Ini sebenarnya adalah penting, apa tingkat dampak penting itu ini sebenarnya nanti, tapi ada rincinya, tapi kurang apa namanya ini di sini juga disinggung ya. Jadi dampak penting itu nanti ya, potensi dampak itu dilihat dari 7 unsur ini ya. Pertama adalah besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak ya. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampaknya gitu ya. Besarnya jumlah penduduk, apakah jadi cuma kena satu orang, apakah sekampung, apakah apa namanya satu kecamatan gitu ya. Terus ini jumlah penduduk yang terkena dampak. Terus luas wilayah penyebaran dampaknya itu kan. Jadi jumlah penduduk ini mungkin berapa orang jumlah individu, kalau ini luas wilayah gitu ya. Jadi tadi sampai ke berapa RW, kecamatan atau apa gitu. Kemudian ya luas, nanti kalau mau dipakein hektar juga bisa, tapi kita bisa dari sisi luas. Kalau ini jumlah humannya ya, penduduknya. Kalau ini luas wilayahnya. Nah, yang ketiga ini intensitas dan lamanya dampak berlangsung gitu ya, itu juga. Nah, keempat itu banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak gitu. Apakah cuma tanah doang, apakah cuma kualitas air tanah, apakah cuma kualitas air sungai gitu misalnya, ataukah udaranya juga kena gitu ya, kebisingan juga kena, terus apa namanya, apakah ada keresahan di masyarakat, konflik sosial gitu. Nah, apakah ada mengenai apa namanya dampak ekonominya ada tidak itu ya. Nah, ini yang dilihat, berapa banyak komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Yang kelima ini sifat kumulatif dampaknya ya, semakin bertambah gitu. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak ya, reversible atau irreversible-nya impact itu. Dan yang ketujuh, berita lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Inilah 7 unsur yang kita untuk bisa menentukan atau menjadi pertimbangan itu suatu ketika kita lihat di lapangan ya, apakah dia memiliki dampak pentingnya apa sesuatu rencana usaha atau kegiatan itu gitu ya, bisa memiliki dampak penting atau tidak, itu lihat dari 7 ini ya. 7 pertimbangannya 7 unsur ini. Berikut itu ya yang perlu disampaikan di sini. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri, tapi yang perlu ibu garis bawahi itu yang lainnya teknis ini tentang pembuatan ya di KLHS seperti apa. Oke. Nah, sekarang tadi yuk masuk ke yang tadi di awal sekali ya. Jadi ketika kita sudah melakukan ada suatu rencana, suatu kegiatan ini, apakah dia wajib AMDAL atau tidak gitu kan. Tadi ada proses penapisan. Nah, proses penapisannya ada, kalian bisa baca di lampiran 1 dari PP 22 tahun 2021 ya. Poinnya adalah kita melihat proses untuk melihat apakah suatu rencana, suatu kegiatan itu wajib memiliki AMDAL atau tidak gitu ya, berdasarkan regulasinya. Jadi bukan hanya tadi kalau dulu kan sederhana, jadi cuma satu tahapan gitu, bukan sederhana, cuma nggak di regulasi ya kan. Yang kalau sekarang di Permen AKP 38 2019, kalau dulu itu aja begitu ya. Kalau dulu kan masih Permen AKP nomor 5 tahun 2012, ada nomor berapa lagi gitu ya. Nah, kalau sekarang bukan hanya itu ternyata kan, bukan itu, tapi kita lihat lagi gitu, apakah dia ada, apakah berbatasan langsung, apakah dia ada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung kan gitu. Kemudian kalaupun ya, lihat dulu lokasinya itu masuk ke dalam pengecualian gitu ya, pengecualian ini wajib AMDAL.
pengecualian wajib amdal itu tadi yang beberapa yang terkait dengan misalnya dia berada di lokasi hutan yang kawasan yang pengelolaannya itu sudah dibuat dengan kompre dan rinci berdasarkan KLHS ya. Jadi berbuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang komprehensif dan rinci, atau dia berada di kabupaten kota yang juga di tata ruangnya sudah memenuhi atau mengikuti pembuatannya berdasarkan KLHS yang komprehensif dan rinci itu ya. Jadi kalau yang PP 22 2001 ini berbeda gitu, dan penapisannya sudah berbeda. Jadi kalau dulu cuma cukup untuk melihat dengan regulasi yang ada besar skala. Jadi kita tidak hanya itu, jadi ada beberapa tahapan tadi ya. Ini baru proses penapisan. Nah, setelah di proses penapisan itu kalau sudah wajib amdal, baru kita mau lihat kan existingnya itu apa gitu kan. Nah, di existingnya apa itu masih nyimak ya. Pelingkupan dan identifikasi dampak ya. Apa itu pelingkupan ya? Pelingkupan itu adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting tadi ya. Nah, dampak pentingnya ini pertimbangan yang 7 unsur itu ya. Nah, langkah ini merupakan proses awal. Jadi proses penelitian studi ini memang ya proses awal untuk kita menentukan lingkup permasalahan, juga untuk mengidentifikasi dampak penting. Nah, dampak pentingnya di sini baru dampak penting hipotetik, baru dugaan gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan ya. Paham di sini ya. Jadi baru kita mau ngeliat kondisi existingnya saat ini gitu ya. Kondisi existingnya, kondisi saat ini yang ada di lokasi rencana usaha atau kegiatan itu seperti apa itu. Nah, ini jadi kita mau lihat dari situ, nanti kita akan tentukan ada permasalahan apa, dan kita juga bisa mengidentifikasi dampak penting hipotetik. Jadi jika ada rencana usaha dan kegiatan ya, jadi rencana usaha kegiatan nanti ada jelas, nanti ada contohnya, kalian tahu lah rencananya misalnya apa. Kalau misalnya bangun gedung itu kan banyak ada tahapan prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi itu. Pas waktu prakonstruksinya dipretelin, prakonstruksi apa sih, ada perizinan, ada lab clearing, ada rekrutmen tenaga kerja, itu di ini ya, di rencana usaha tadi dijelaskan gitu ya, nanti secara rinci kegiatannya nanti apa saja gitu. Nah, kemudian komponen lingkungan ini juga apa ya, komponen lingkungannya, kalaupun nyebut air itu komponen apa, misalnya kualitas air tanah gitu ya, air sungai, atau penurunan kualitas udara gitu. Ini komponen komponen lingkungannya. Nah, kemudian baru kita identifikasi dampak
PO-nya sih dampak potensial, ya. Dampak potensial, hal-hal pentingnya apa pun kita evaluasi dampak potensialnya, keluarlah nanti dampak penting hipotetik di sini. Nah, baru kita klasifikasikan dan memberikan prioritas terhadap dampak penting hipotetik itu, baru apa prioritas dampak penting hipotetik. Nanti akan ada contoh di belakang. Ini perumusan ruang lingkup dan kedalaman amdalnya. Nah, tujuan pelingkupan ya tadi menetapkan dampak penting hipotetiknya ya. Yang perlu hipotetik ya, dampak penting hipotetik dugaan ya, belum kalau dampak penting yang itu nanti udah terakhir di andal itu udah ketahuan. Sehingga kalau udah tahu dampak penting itu, maka ada rencana RKL RPL, rencana pengolahan dan pemantauan. Dari rencana pengolahan apa sih dampak pentingnya itu. Tapi kalau pelingkupan ini kan baru awal kita bilangnya dampak penting hipotetik gitu. Inilah dampak penting hipotetik dari inilah yang kita akan kaji gitu. Apakah ini akan benar-benar menjadi dampak penting gitu. Ya. Yang kedua jadi ini ya, jadi dampak penting hipotetiknya nanti kita lihat mana nanti yang dapat penting yang nanti bisa untuk ditelaah secara mendalam dalam studi andalnya. Kemudian yang kedua, kita tetapkan dulu lingkup wilayah studi andalnya. Nah, menetapkan lingkup wilayah studi andal ini dengan mempertimbangkan batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Definisi ini itu ada di PP 22 2021, silakan dilihat ya. Silakan dibaca ya, dilihat sendiri. Ibu tidak akan ngasih tahu lagi, tapi pokoknya ibu udah kasih tahu bahwa ini batas proyek ekologi ini ada definisinya di PP 22 2001. Oke. Kemudian kita juga menetapkan batas waktu kajian ya. Jadi dari tujuan pelingkupan ini kita bisa menentukan batas waktu kajiannya kira-kira gitu ya. Kalau ada perubahan kondisi lingkungan atau kondisi lingkungan ini dengan ada proyek tanpa adanya proyek itu gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan kita melakukan perakiraan perubahan itu, jadi waktu kita menentukan waktu kajian lah gitu ya, itu berapa lama, 3 bulan, 2 bulan, nah itu ini batas waktu kajian ya. Jadi dengan pelingkupan kita tahu oh ini tinggal ini. Jadi kan kita tahu nanti dari pelingkupan tuh kita bisa tahu misalnya yang kita lihat dekat sungai ini berarti kita harus ambil ini air sungai berapa titik gitu kan, berapa titik berapa sampel nanti kita mau analisa kemana, berapa lama waktu analisa, dari datanya kan itu kepentingannya. Jadi dari pelingkupan itu kita bisa tahu oh ini konsepnya sekian sampel ini kalau masukin ke lab biasanya selesainya 2 minggu berarti ini waktu untuk waktu untuk ngolah datanya. Jadi udah kita prediksi sehingga kita dapat time schedule itu udah sesuai begitu dengan waktu dari kapan kita ngambil sampel, berapa lama analisa sampelnya, kemudian berapa lama waktu pengolahannya itu ada gitu ya, batas waktu kajiannya sehingga itu bisa ditentukan karena dari pelingkupan tadi kita tahu jadinya gitu. Jadi cuma dari pas waktu pelingkupan kita bisa prediksi kira-kira waktu kajiannya berapa lama. Dan yang keempat, kita menetapkan tingkat kedalaman studi andalnya ya, yang menjadi dasar penentuan metode studi yang digunakan. Nah, jadi data dan informasi apa yang diperlukan ya, jumlah sampel yang diukur dan tenaga ahli yang dibutuhkan itu kita bisa tetapkan. Jadi kalau misalnya misalnya tambang amdal tambang gitu, ini butuh dari tenaga ahli, orang pertambangannya, geologinya gitu ya. Kemudian sampel tadi yang diukur, perlu nggak sampel ini yang perlu nggak sampel A, perlu nggak sampel B gitu untuk memperdalam kedalaman studinya. Oke. Ini tujuan pelingkupannya ya. Nah kemudian berikutnya apa manfaatnya ya, jelas efisiensi biaya. Ini satu contoh aja ya, yang ibu contohkan tadi lah, misalnya biaya lah. Kalau memang cuma perlu 3 sampel, kenapa kita perlu 10 sampel gitu ya kan? Itu kan sudah dari sisi biaya ya, kemudian waktu juga gitu kan, banyak sampel berarti kan lebih lama lagi gitu menganalisanya, baik analisa di lab terutama gitu.
kemudian terarah dengan terakomodasi serta diskusi bisa dilanjutkan. Nah, jadi proses pelingkupan itu sebenarnya ini, ya. Yang pertama mengidentifikasi dampak potensial, yang kedua mengevaluasi dampak potensialnya, yang ketiga mengklasifikasi dan melakukan prioritas terhadap dampak potensial itu, ya. Nah, dampak pentingnya. Jadi dampak penting hipotetik sebenarnya sih. Nah, dampak potensial, identifikasi dampak potensial kita lakukan dengan apa nanti? Bisa pakai matriks sederhana atau juga daftar uji sederhana atau checklist lah atau bagian alir. Nanti kita contohkan yang seperti bagian alir misalnya, gitu ya. Nah, kemudian evaluasi dampak potensialnya. Ini evaluasi dampak potensialnya itu bisa caranya dengan ini kita melihat hal-hal apa yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana proyek, atau kita bisa lihat dari dan kita lihat juga hal-hal yang dianggap penting oleh instansi yang bertanggung jawab serta hal-hal yang dianggap penting oleh pakar. Jadi evaluasi dampak potensial ini kita mengevaluasi berdasarkan hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana proyek, oleh instansi yang bertanggung jawab dan oleh pakar, gitu ya. Itu evaluasi dampak penting potensialnya. Ini. Nah, ini jadi kalau klasifikasi prioritas kita mengelompokkan, mengorganisir dampak penting yang sudah dirumuskan dari tahapan sebelumnya. Jadi dari tahapan evaluasi ini kita rumuskan, kita kelompokkan, kita organisir, kemudian kita lihat keterkaitan antar berbagai kelompok dampak penting itu. Nah, ini metode perakiraan besaran dampak yang digunakan. Bisa metode perhitungan otomatis, bisa percobaan atau eksperimen, bisa metode model simulasi visual. Ibu contohkan misalnya percobaan eksperimen gitu ya, yang sederhana ya di dalam Oke, ini bukan. Ini kalau ini sudah perkiraan dampak ya, besaran dampak sudah harus benar-benar di ya dengan rancang perizinan yang memang harus secara jelas ya setiap tahapan percobaan itu ya. Jadi harus juga representatif lah ya rancangan percobaan apa yang digunakan ya. Mungkin oke. Ya, yang mungkin yang ibu contohkan sederhana seperti ini kayak pengamatan lapangan, identifikasi dampak potensial. Misalnya kalau ini kira-kira misalnya run off ya, aliran permukaan tanah menjadi dampak potensial enggak? Kadang-kadang di lapangan cukup misalnya kalau orang ahlinya tuh ambil tanahnya, dia masukkan di wadah, dia isi air gitu ya, nanti dia lihat penyurutan air itu gitu ya, penyurutan airnya itu dia hitung pakai waktu ya, detik berapa gitu, nanti dia bisa hitung kira-kira gitu ya, kurang lebihnya alur arus laju erosinya itu berapa, itu bisa kelihatan seperti itu ya di lapangan. Jadi percobaan sederhana. Nah, ini tadi selain metode perakiraan besaran dampak, bisa selain yang 3 ini juga bisa dengan metode analogi ataupun ini professional judgment. Jadi bisa jadi penilaian ahli gitu ya, ada penjelasan ilmiah, data-data pendukung, itu bisa. Nah, metode yang digunakan untuk memperkirakan sifat penting dampak ini harusnya menggunakan pedoman penentuan dampak penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini metode evaluasi dampak pentingnya nanti. Mungkin nanti kita akan nanti yang ini. Nah, ini mungkin lanjut ke diagram alir pelingkupan. Ya. Jadi tahapan dalam proses pelingkupan tadi kan ya, identifikasi, evaluasi, identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak penting, kemudian klasifikasi dan prioritas. Nah, kurang lebih gini, kalau ada rencana usaha kegiatan gitu kan, kegiatannya apa sih? Prakonstruksi, konstruksi, operasional. Nah, ini ada lingkungannya apa. Nanti di sini kita identifikasi dampak potensialnya, apakah dengan matrik atau diagram alir keluar nanti dampak potensialnya.
nanti dapat pada sini kita evaluasi lagi ya melalui diskusi atau brainstorming, nanti keluarlah dampak penting hipotetik. Lalu dampak penting hipotetik ini kita diklasifikasikan yang prioritas menjadi prioritas dampak penting hipotetik. Nah, ini kurang lebih gini. Jadi ini satu proyek ya, rencana usaha atau kegiatan proyek bandara misalnya. Kegiatan kan ada proyek itu ada prakonstruksinya, konstruksinya, dan operasi. Nah, lingkungannya ada kimia fisik, hayati, sosial budidaya. Nah, nanti kan kita di sini seperti tadi ini mengidentifikasi dampak potensial ya. Identifikasi dampak potensialnya, keluarlah ini ya. Saya dengan matrik atau flowchart ini keluar. Prakonstruksi itu apa sih yang menjadi dampak potensialnya? Oh, pemukiman penduduk, keresahan masyarakat, ya konflik sosial misalnya karena rekrutmen tenaga kerja itu. Nih dampak potensialnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih di kegiatan bisa dirinci di sini. Waktu kegiatan nih di prakonstruksi apa sih dilakukan? Ada perizinan, ada tadi rekrutmen tenaga kerja. Nah, rekrutmen tenaga kerja ini adalah kegiatan di sini di prakonstruksi. Nah, inilah yang apa ya dampak potensialnya? Konflik sosial, gitu ya. Nah, konstruksi gitu. Kegiatannya apa sih di sini? Kegiatannya di konstruksi ini ada mobilitas kendaraan. Mobilitas kendaraan ini akan menyebabkan apa potensial? Kebisingan dan getaran, misalnya perubahan kualitas udara gitu ya. Terus juga ini kecelakaan lalu lintas darat bisa gitu ya gitu. Kemudian ini pasca konstruksinya gitu ya. Pas operasional kan nanti ada misalnya di bandara itu kan ada alat navigasi gitu kan ya operasional alat navigasi. Nah, mungkin ada kan ada dampak potensialnya, ada radiasi alat navigasi misalnya gitu ya. Kemudian yang pasti pas operasional kan sudah ada ya namanya bandara gitu ya, sudah ada banyak orang, berarti ada banyak buangan gitu, baik urin maupun feses. Nah, nanti kan ada kemudian juga ada buangan apa lagi, sampah yang lainnya gitu ya, sampah-sampah itu juga. Nah, ini kan akan menyebabkan nanti masalah limbah padat maupun cairnya gitu ya. Ini yang jadi operasional. Nah, sehingga terus kita udah tahu dampak potensialnya, kita lakukan tadi evaluasi dampak potensial. Evaluasi dampak potensial ini berdasarkan hal-hal penting apa ya, jadi apa hal-hal penting yang dianggap hal penting dari masyarakat yang ada di sekitar proyek, ya, hal pentingnya juga dari instansi yang bertanggung jawab, dan hal ini misalnya yang operasional bandara ya, dan juga oleh para pakar ya. Jadi kita lakukan itu dengan melakukan diskusi ke tokoh, pakar, dan instansi ya. Ini tokoh di masyarakat maksudnya. Nah, maka keluarlah nanti dari hasil dari evaluasi dampak potensial ini dampak penting hipotetik gitu ya. Ada persepsi masyarakat ya, ini tetap ya persepsi masyarakatnya. Ini pemukiman penduduknya sudah hilang gitu ya. Oh, ternyata tidak begitu masalah bagi mereka setelah ini. Nah, tinggal ini bayangkan tadi ada berapa belas di sini, jadi cuma ada sekitar berapa? 8 nih, 9 lagi gitu. Nah, setelah itu ada dampak penting hipotetik ini kita klasifikasikan, kita prioritas. Ada keterkaitan nggak? Misalnya gini. Nah, ini kan ada perubahan kualitas udara, perubahan kualitas air. Ada keterkaitan lah udara dan ini perubahan kualitas udara dan air. Ini limbah padat dan cair tetap. Kemudian perekonomian budaya ya, perilaku. Ini jadi perubahan sebenarnya dimasukkan di sini, perubahan perekonomian budaya ya. Nah, persepsi masyarakatnya tetap. Tadi yang konflik sosial, perubahan sosial ini kita masukkan ke perekonomian budaya atau perilaku gitu ya. Ini permasalahan flora fauna ini juga kita masukkan ke ini. Perbedaan kualitas air dan udara. Jadi ini kurang lebih jadi dari sini juga kita mungkin ada yang hilang, ada yang dari 8 tinggal 5 gitu ya. Kita bisa klasifikasikan, kita bisa prioritaskan gitu. Bisa karena ada keterkaitan, bisa kita mana yang lebih yang kita prioritaskan tadi itu dari sini. Nah, kemudian
Jadi inilah diagram alir pelingkupan. Terus untuk pelingkupan wilayah studinya tadi ini wilayah studi yang dimaksud ini adalah untuk membatasi luas wilayah studi andalnya. Jadi sesuai hasil pelingkupan dampak penting serta dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga. Ini harus diperhatikan ketika menentukan penetapan lingkup wilayah studi ini harus berdasarkan atau pertimbangan dari batas-batas ruang ini, batas proyek, batas ekologis, batas sosial maupun batas administrasi gitu ya. Nah, definisinya silakan nanti dibaca, ini jangan ya di PP yang terbaru PP 22 2021, tapi kurang lebih sehingga kita dapat nanti batasan ruang lingkup wilayah studi akalnya yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah tadi ya, batas proyek, ekologi, sosial dan administratif. Yang cuma nanti penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana gitu ya. Ini contoh batas wilayah studi koridor mungkin yang di sini ya. Ini jalur busway ya, koridor 1 contohnya itu jadi. Nah, jadi awal tadi ini yang tadi masih di ini ya, metode identifikasi dampaknya tadi untuk dampak potensial. Oke, masih di awal tadi caranya dengan daftar uji dan lain-lainnya. Oke, ini nah ini contoh yang lain lagi tadi ya. Setelah ini kan setelah evaluasi dampak potensial itu kan kita konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi pemerintah dan masyarakat sekitar. Jadi nanti secara potensial juga nanti akan menentukan dampak terhadap ini. Tadinya kan komponen lingkungannya ada sungai, udara, tanah, fauna. Maka dapatlah kita dampak potensialnya. Ada 14 sungainya, misalnya masalah yang di sungai itu yang masalah kualitas airnya, sedimentasi sungainya gitu. Nah, kemudian dari itu dari dampak potensial tadi ya, dan kita pilih tadi berdasarkan ini ya. Jadi awalnya kan seperti dampak potensialnya, terus setelah kita diskusi dengan pakar itu sebentar dapatlah ini ya, dampak dari 14 tadi ini keluar dampak penting hipotetik ya. Setelah kita melihat hal apa sih yang dianggap penting oleh para pakar, tokoh maupun instansi, jadi ada 8 lagi gitu ya, dari yang tadi 14. Yang tadi 14 ini masuk satwa liar yang dilindungi, vegetasi hutan. Nah, apa yang di ini cuma 2, 3 ya. Nah, baru dari yang dapat penting hipotetik ini kemudian kita kelompokkan misalnya kayak gini ya. Tadi ini contoh lah bagaimana mengkelompokkan, dan karena kan yang ketiga itu kelompokkan prioritas ya, mengkelompokkan prioritas. Jadi perubahan kualitas air, perubahan perikanan darat kita kelompokkan menjadi dampak terhadap kualitas air dan perikanan sungai gitu ya. Udara ini nggak bisa digabung dengan yang lain, khusus satu. Nah ini vegetasi hutan, kesempatan kerja, pendapatan penduduk, ini kita masuk ke dampak terhadap kesempatan usaha dan pendapatan penduduk yang tergantung pada penangkapan ikan di sungai. Itu pengelompokannya, kelompok dampak pentingnya gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan untuk ini. Ada pertanyaan di sini? Mancur dulu, Lex. Masak sendiri, makan sendiri.